Kembalinya Raja Serigala. Bab 685 bertemu Qin Qingyu. Apakah kamu akan melepaskan Chen Fan? Sun Xiaohou menatap Qi Gaoxiong dan Qi Bai dengan tak percaya. Saat itu, Xia Simo berlutut dan memohon pada mereka, namun mereka menolaknya. Mereka bahkan membersihkan kekacauan Qi Xiaotian dan ingin mengeksekusi Chen Fan. Setelah melakukan begitu banyak hal, mereka ingin melepaskan Chen Fan. Sisi yang tidak diketahui ini membuat orang semakin penasaran. Menghadapi tatapan Sun Xiaohou, Qi Gaoxiong dan Qi Bai tetap tenang dan mengangguk setuju. Mengapa? Tanya Raja Monyet. Qi Gaoxiong dan Qi Bai berkata, Qi Xiaotian memang bersalah sejak awal, dan mengingat permohonan keluarga Hua, kami bersedia mengampuni Chen Fan dan memaafkannya sekali saja. Sun Xiaohou memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Karir investigasinya selama beberapa tahun telah mengajarkannya perbedaan antara benar dan salah, baik dan jahat, serta apa yang benar dan apa yang salah. Jelas, apa yang dikatakan Qi Gaoxiong dan Qi Bai hanyalah kebohongan. Apa tujuan mereka? Sun Xiaohou melanjutkan, apakah kamu yakin sudah memikirkannya dengan matang? Keduanya mengangguk penuh semangat tanpa berpikir. Hal ini membuat Sun Xiaohou, seorang penyelidik dengan pengalaman bertahun-tahun, sangat penasaran. Lagi pula, mereka bertekad untuk membunuh Chen Fan, tetapi sekarang mereka rela membiarkan Chen Fan pergi. Apa yang direncanakan Qi Gaoxiong dan Qi Bai? Apa tujuan mereka melakukan ini? Dia tidak mengerti sama sekali. Xiaolin, bawa mereka melalui formalitas. Teriak Sun Xiaohou. Xiaolin, yang berdiri di samping mereka, membawa Qi Gaoxiong dan Qi Bai untuk melewati formalitas. Sun Xiaohou juga kembali ke meja minum bersama Chen Fan dan memberitahu Chen Fan tentang masalah ini. Dia meneguk anggurnya banyak-banyak dan bertanya dengan bingung, Chen Fan, apa yang terjadi? Mengapa Qi Gaoxiong dan Qi Bai tiba-tiba berhenti meminta pertanggungjawabanmu? Qi Xiaotian adalah putra tunggal keluarga Qi, dan seluruh keluarga Qi menyayanginya. Sekarang Qi Xiaotian sudah meninggal, itu berarti keluarga Qi tidak memiliki keturunan, tetapi mereka tidak meminta pertanggungjawabanmu. Ini sulit dimengerti. Berdasarkan pemahamanku tentang keluarga Qi, mereka memang pendendam, tapi mereka sudah menyerah untuk meminta pertanggungjawabanmu. Sun Xiaohou memegangi kepalanya sambil mengerutkan kening. Dia menyesap anggurnya lagi, lalu berkata, ada yang salah, ada yang salah. Ini sangat tidak biasa. Pasti ada konspirasi. Sun Xiaohou begitu asyik memikirkan masalah ini hingga dia lupa bahwa ada orang lain bernama Chen Fan di sampingnya. Dia mendongak dan melihat Chen Fan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Chen Fan, apakah kamu sudah menemukan alasannya? Sun Xiaohou memandang Chen Fan. Chen Fan juga menyesap anggur dan berkata perlahan, kamu berkelahi dengan seseorang, dan orang itu memukulmu. Kemudian ibu orang itu tiba-tiba datang dan menghentikanmu. Kamu tidak mau menyerah dan berteriak, dia memukulku, aku ingin membalasnya. Namun, ibunya melarangmu melakukannya, dan dia juga berjanji akan memukulinya dengan keras dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu nanti, sehingga kamu tidak akan marah lagi. Apakah kamu pikir kamu akan merasa lega? Setelah mendengarkan kata-kata Chen Fan, Sun Xiaohou terdiam dan mengerti. Keluarga Qi begitu berani sampai-sampai mereka ingin melepaskanmu dan kemudian membunuhmu di luar. Cara ini benar-benar menjijikkan. Sun Xiaohou berkata dengan marah. Chen Fan hanya tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Dengan cara ini, bukankah itu akan menyelamatkanmu dari kejahatan membuatku melarikan diri dari penjara? Kata Chen Fan. Sun Xiaohou langsung bereaksi, dengan senyum lebar di wajahnya. Qi Gaoxiong dan Qi Bai mengira mereka telah memainkan kartu yang bagus, tetapi rencana mereka pasti akan gagal. Apakah menurutmu keluarga Qi dapat menelanmu? Itu hanya mimpi yang bodoh. Mereka berdua saling berdentingkan gelas dan meminum semuanya sekaligus. Saat itu sekitar pukul 3 sore ketika Chen Fan meninggalkan Sun Xiaohou. Dia segera menelepon Xia Simo untuk mencegahnya merasa gugup. Awalnya, Xia Simo hendak menjemput Chen Fan, tetapi Chen Fan menolaknya karena dia memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia meminta Xia Simo untuk menyiapkan makan malam. Chen Fan berjalan santai di jalan-jalan ibu kota provinsi. Saya kebetulan melihat dua sosok yang familiar. Di sebuah toko bernama Toko Obat Cina Kang Yang, Qin Qingyu dan Li Yumo sedang memilih tanaman obat. Setelah mereka memilih beberapa herba, mereka membawanya ke meja kasir dan bertanya, Pak, berapa harga herba ini? Orang yang bertanggung jawab adalah seorang pria tua berusia 60-an dengan kerutan di seluruh wajahnya. Dia mengenakan kacamata baca dan menundukkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah kacamata bacanya berguna atau tidak. Orang tua itu melirik tanaman obat itu secara acak, lalu berkata, total tanaman obat ini bernilai 30 juta. Engah. Li Yumo menyeruput jus lalu menyemprotkannya keluar. Bahan-bahan obat ini harganya 30 juta, mengapa kamu tidak pergi dan merampoknya?
Menurutku penglihatanmu kabur. Jangan pakai kacamata baca lagi. Orang tua itu perlahan mengangkat kepalanya, tatapan matanya yang tajam menatap Li Yumo, dan berkata perlahan, gadis kecil, bagaimana nada suaramu? Li Yumo langsung menjadi kesal, dan dia berkata dengan marah, mengapa aku berbicara dengan nada seperti itu? Kamu hanya punya 30 juta untuk bahan-bahan obat ini, mengapa kamu tidak pergi dan merampoknya? Berani sekali kamu meminta sebanyak itu. 30 juta cukup untuk membeli tokomu. 30 juta hanya untuk beberapa tanaman herbal. Itu konyol. Orang tua itu masih tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Dia berkata, entah Anda mau atau tidak, ini harganya. Kalau Anda tidak mau, belok kanan saja keluar pintu. Saya tidak akan mengirim Anda. Hei, orang tua, jangan bertingkah seperti pengganggu di sini, percaya atau tidak. Qin Qingyu meraih Li Yumo, memberi isyarat padanya untuk tidak bersikap impulsif. Nona, dia jelas-jelas mencoba menipu kita. Li Yumo berkata sambil menggertakkan giginya. Qin Qingyu tentu saja mengetahui hal ini juga. Dia menarik Li Yumo dan memberi isyarat bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia bertanya, orang tua, mengapa ramuan ini begitu mahal? Orang tua itu berkata dengan sedih, tanaman obat ini penting untuk menyembuhkan ayahmu, dan aku satu-satunya di seluruh ibu kota provinsi yang memilikinya. Bayar aku 30 juta, atau belok kanan. Bab 686, membuat masalah. Nona, Anda lihat dia sengaja mencoba menyakiti kita. Kata Li Yumo dengan geram. Qin Qingyu langsung terdiam oleh orang tua ini. Bukankah ini jelas-jelas menaikkan harga? Orang tua itu terus menundukkan kepalanya dan berkata, Nona Qin, saya tidak melebih-lebihkan, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk membeli cukup banyak ramuan obat ini di ibu kota provinsi. Hanya di sini, tidak di tempat lain. Qin Qingyu dan Li Yumo terdiam. Mereka telah mengunjungi lebih dari 10 toko tetapi tidak dapat membeli ramuan obat yang disebut jenggot naga. Dan kebetulan, itu ada di sini. Tentu saja, di tempat-tempat seperti Kyoto pasti ada, tapi Nona Qin, menurut Anda apakah penyakit Tuan Qin bisa bertahan selama itu? Orang tua itu melanjutkan. Qin Qingyu terdiam lagi. Apa yang dikatakan orang tua itu benar. Dia berpikir sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku akan membelinya seharga 30 juta. Demi menyembuhkan penyakit ayahnya, ia harus terjun ke dalamnya meski ia tahu itu adalah jurang yang dalam. Orang tua itu tersenyum, memperlihatkan gigi hitamnya, dan berkata, 30 juta, saya tidak akan menjualnya. Sekarang harganya sudah naik menjadi 100 juta. Anda. Hal ini membuat Qin Qingyu dan Li Yumo marah. Li Yumo membanting meja dengan marah. Dia menatap lelaki tua itu dengan marah dan berkata, Pak tua, jangan manfaatkan usiamu. Jangan bertindak terlalu jauh. Orang tua itu terkekeh dan berkata, jika kamu memukul seseorang, kamu akan kehilangan 10 juta. Bajingan. Li Yumo benar-benar kesal dengan lelaki tua itu. Qin Qingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, 100 juta adalah 100 juta, aku akan membelinya. Tidak, lelaki tua itu terus menggelengkan kepalanya dan berkata, asistenmu ingin memukulku. Aku tidak ingin menjualnya lagi. Kecuali jika Anda punya 300 juta. 300 juta. Mulut Qin Qingyu dan Li Yumo seperti bulan sabit. Nona, saya rasa dia sama sekali tidak berniat menjualnya kepada saya. Kata Li Yumo. Qin Qingyu tentu saja tahu, dan dia berkata, Tuan tua, bolehkah saya bertanya apakah kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun? Orang tua itu menatap Qin Qingyu dan Li Yumo dengan dingin dan berkata, nama belakangku adalah Zhou, dan Zhou Meng adalah keponakanku. Kalian seharusnya sudah mengerti sekarang, kan? Ternyata lelaki tua itu adalah anggota keluarga Zhou, jadi dia sengaja mempersulit Qin Qingyu dan yang lainnya. Qin Qingyu dan Li Yumo tahu bahwa tidak mungkin membeli ramuan obat ini. Tepat saat mereka berdua hendak pergi, lelaki tua itu berkata, asalkan kamu berlutut sekarang dan mengizinkan kami merekam video, aku bisa menjual tanaman obat ini kepadamu seharga 100 juta. Setelah lelaki tua itu tahu bahwa Qin Qingyu menindas Zhou Meng, dia selalu ingin melampiaskan amarahnya pada Zhou Meng, dan sekarang dia akhirnya punya kesempatan. Kata-kata seorang pria sejati sama baiknya dengan kata-katanya sendiri. Kata Qin Qingyu. Sulit untuk mengejarnya. Jawab orang tua itu. Nona, kami tidak tahan dengan omong kosong semacam ini. Li Yumo buru-buru membujuk Qin Qingyu. Orang tua itu mencibir dan berkata, orang tua dari keluarga Qin tidak akan berumur panjang. Akulah satu-satunya yang memiliki ramuan jenggot naga. Apakah menurutmu dia sanggup menanggungnya? Qin Qingyu menundukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, umur ayahnya tidak akan lama. Jika dia pergi ke Kyoto untuk membeli kumis naga, akan sulit untuk membelinya. Jika dia kehilangan mutiara ini sekarang,
dia takut penyakit ayahnya tidak akan sebanding dengan uang yang dia habiskan untuk membeli kumis naga dari Kyoto. Orang tuanya telah mengorbankan nyawanya dan membesarkannya dengan susah payah. Tidaklah memalukan baginya untuk berlutut demi menyelamatkan orang tuanya. Baiklah, aku akan berlutut. Qin Qingyu langsung menyetujui. Dia tidak punya pilihan. Sekarang, segera berlututlah. Orang tua itu segera menjadi serius. Keluarga Zhou juga merupakan salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, tetapi mereka dipermalukan oleh keluarga Qin. Sungguh sulit baginya untuk menelan ini. Nona. Li Yumo menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak tega melihat wanita muda itu berlutut. Qin Qingyu perlahan membungkuk dan hendak berlutut, dan pada saat ini Chen Fan tiba-tiba muncul. Dia menarik Qin Qingyu yang hendak berlutut. Qin Qingyu tertegun, menatap wajah Chen Fan, merasakan emosi campur aduk. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Qin Qingyu. Melihat Qin Qingyu terhenti, lelaki tua itu langsung menjadi tidak senang. Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan bertanya, siapa kamu? Orang tua itu menatap tajam ke arah Qin Qingyu lagi dan berkata, Qin Qingyu, apakah kamu mahal atau tidak? Apakah kamu akan menyelamatkan ayahmu atau tidak? Jika kamu tidak berlutut, saya tidak akan menjual tanaman herbal ini. Orang tua itu mengancam Qin Qingyu. Kemunculan Chen Fan yang tiba-tiba membuatnya sangat tidak puas. Pada saat yang sama, Qin Qingyu juga menatap Chen Fan dengan marah. Sejak ditolak Chen Fan saat dia meminta untuk meminjam batu giok, dia menjadi patah semangat dan memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan Chen Fan. Sekarang, Chen Fan tiba-tiba muncul. Jika kemunculannya menyebabkan lelaki tua itu tidak menjual tanaman obat itu padanya, maka dia akan membenci Chen Fan sampai mati. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Qingyu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chen Fan. Chen Fan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menghampiri lelaki tua itu, memandangi tanaman obat itu satu persatu, lalu berkata, apakah tanaman obat ini bernilai 100 juta? Orang tua itu melirik Chen Fan dengan dingin, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, kamu tidak ada hubungannya di sini, segera keluar. Chen Fan tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa bersalah? Kau. Orang tua itu menjadi marah dan berkata, siapa kau sebenarnya? Beraninya kau berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Qin Qingyu, ini temanmu, kan? Karena kamu tidak berniat meminta maaf, maka aku tidak akan menjual tanaman herbal ini kecuali kamu bersujud dan meminta maaf. Ledakan. Qin Qing menggertakkan giginya karena marah. Dia bisa saja membeli tanaman obat ini seharga 100 juta yuan, tetapi sekarang karena Chen Fan datang membuat masalah, dia malah harus mengeluarkan 1 miliar yuan untuk membelinya. Chen Fan, kamu benar-benar pembawa sial. Qin Qingyu segera menarik Chen Fan dan berkata, keluar dari sini sekarang juga dan jangan muncul di hadapanku. Setiap kali kau muncul, aku harus membayar harga yang mahal. Ini menyangkut hidup ayahku. Aku harap kau tidak ikut campur. Setelah berkata demikian, Qin Qingyu hendak meminta maaf kepada lelaki tua itu, namun sedetik kemudian, Chen Fan justru berjalan langsung menuju ke konter. Qin Qingyu tercengang, dan Li Yumo juga menutup mulutnya. Karena, dia akan. Bab 687, Bukti Kuat. Yang ini, jangan. Setelah berkata demikian, Chen Fan langsung melempar tanaman obat itu ke tanah, sama sekali tidak mempedulikan pendapat lelaki tua itu, Qin Qingyu, dan Li Yumo. Manik-manik ini tidak berguna. Kemudian, Chen Fan melemparkan satu lagi ke tanah. Pada saat ini, lelaki tua itu, Qin Qingyu, dan Li Yumo semuanya sangat marah. Dan yang ini juga. Ini. Itu. Yang ini juga tidak akan berhasil. Hanya dalam beberapa detik, Chen Fan melemparkan semua ramuan itu ke tanah. Pemandangan seperti itu benar-benar membuat lelaki tua itu dan Qin Qingyu meledak. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu dan Qin Qingyu berteriak hampir bersamaan. Chen Fan sangat bersemangat dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka berdua katakan. Dia lalu mengambil akar yang bentuknya seperti ekor babi dan bertanya, apakah ini janggut naga yang kamu sebutkan? Kumis naga tumbuh di Penglai. Mereka membutuhkan waktu 10 tahun untuk bertunas, 10 tahun untuk tumbuh, dan 10 tahun untuk tumbuh menjadi kumis. Mereka adalah tanaman obat yang langka. Benar sekali, kata lelaki tua itu dengan bangga. Namun Chen Fan memutar matanya ke arah lelaki tua itu dan berkata, dasar sampah, apa kau sedang bercanda? Saat berbicara, Chen Fan membalikkan meja dan berkata, orang tua, jangan curang di sini. Kami juga tidak membeli barang-barang ini. Wah! Qin Qingyu menamparkan Chen Fan dengan keras. Matanya merah karena marah. Dia bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah aku punya dendam padamu? Mengapa kau melakukan ini padaku? Chen Fan juga tertegun oleh tamparan Qin Qingyu. Dia menatap Qin Qingyu.
Air mata Qin Qingyu jatuh, dan dia berkata, aku tidak tahu bagaimana aku menyinggungmu. Aku hanya ingin menyembuhkan penyakit ayahku. Apa salahnya? Kamu sudah mempermainkanku berulang kali. Jika aku salah, tolong beritahu aku dan aku akan meminta maaf. Tolong jangan gunakan cara ini untuk melawanku. Chen Fan begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengambil kumis naga di tanah dan berkata, kumis naga asli akan berdarah seperti darah manusia jika kau mematahkannya. Lihat apa ini. Setelah mengatakan itu, Chen Fan langsung mematahkan apa yang disebut kumis naga. Akan tetapi, bukan saja tidak ada darah yang menetes darinya, melainkan cairan hijau yang mengalir keluar. Qin Qingyu dan Li Yumo keduanya tercengang. Jenggot naga itu tidak mengeluarkan darah manusia, artinya itu palsu. Omong kosong apa ini? Orang tua itu sedikit panik saat ini, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Siapa yang memberitahumu bahwa jenggot naga bisa mengeluarkan sesuatu seperti darah manusia? Naga lebih unggul dari manusia, bagaimana mungkin dia bisa menumpahkan darah manusia? Dan cairan hijau ini cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah janggut naga. Di satu sisi, warna hijaunya membuktikan bahwa itu adalah tanaman. Di sisi lain, cairan ini dapat membedakannya dengan manusia, membuktikan bahwa cairan itu tidak berwarna merah. Qin Qingyu dan Li Yumo keduanya merasa bahwa analisis orang tua itu akurat. Qin Qingyu, apakah kamu akan membelinya atau tidak? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Jika temanmu membuat masalah di sini lagi, aku tidak akan menjualnya padamu. Qin Qingyu menggertakkan giginya dan berkata, Chen Fan, berhentilah membuat masalah. Anggap saja ini sebagai permohonanku kepadamu. Mari kita akhiri hubungan kita. Aku tidak mengenalmu, dan kamu tidak mengenalku. Kita tidak memiliki hubungan apapun. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dengan tak berdaya ia mengambil sebuah jarum perak dan menusukkannya ke dalam sari buah hijau itu. Desis, desis, desis. Jarum perak itu berubah menjadi hitam dalam sekejap. Jelas, jus hijau ini beracun. Pada saat ini, Qin Qingyu dan Li Yumo tercengang lagi. Mereka tiba-tiba teringat bahwa nama keluarga pria ini adalah Zhou dan dia adalah anggota keluarga Zhou. Orang tua, kau ingin membunuh ayahku. Qin Qingyu tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke orang tua itu. Ketika Lai itu melihat kebenaran terungkap, dia melotot tajam ke arah Chen Fan. Jika Chen Fan tidak datang untuk membuat masalah, kumis naga palsu ini pasti sudah dibeli oleh Qin Qingyu sejak lama. Saat itu, begitu Pak Tua Qin mengambilnya, bahkan para dewa tidak akan mampu menyelamatkannya. Rencananya yang sia-sia untuk membunuh Pak Tua Qin dan membuat Qin Qingyu bersujud serta meminta maaf hancur berantakan dengan kedatangan Chen Fan. Sekarang kebenaran telah terungkap, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Orang tua itu membanting meja dengan marah dan berkata, kumis naga ini palsu, dan sangat beracun. Aku ingin membunuh ayahmu dengan membuatnya memakan kumis naga beracun ini. Pada saat yang sama, tidak seorang pun dari kalian bertiga bisa pergi hari ini. Tiba-tiba lelaki tua itu berubah menjadi pribadi yang berbeda, kejam dan tak berperasaan, dan setajam elang. Keluarlah. Orang tua itu memberi perintah dan orang-orang yang menyergap di sekitarnya bergegas keluar satu demi satu. Orang tua itu berkata dengan puas, saya telah menyergap lebih dari 20 orang di sini. Tidak seorang pun dari kalian boleh pergi hari ini. Ledakan. Pintunya dibobol dan sekelompok orang masuk satu demi satu. Akan tetapi, Pak Tua Zhou tercengang, karena kelompok orang ini bukanlah orang-orang yang diatur, melainkan Sun Xiaohou dan komplotannya. Saat Sun Xiaohou datang dengan lebih dari 10 orang, semua perekam video dan kamera diarahkan ke Pak Tua Zhou. Zhou Fa, semua yang Anda lakukan direkam oleh kami. Menjual obat palsu, menjual racun, tahu itu racun, tapi sengaja menjualnya ke orang lain, bahkan mengatakan itu untuk menjebak kepala keluarga Qin. Buktinya tidak terbantahkan. Hentikan perlawanan, kata Sun Xiaohou. Qin Qingyu dan Li Yumo keduanya tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang yang diatur oleh lelaki tua Zhou Fa tiba-tiba menjadi orang-orang Sun Xiaohou? Apa yang sedang terjadi? Keduanya saling berpandangan, segalanya berubah begitu cepat hingga sulit bagi mereka untuk menerimanya. Awalnya dia mengira bahwa kali ini dia akan ditipu oleh Pak Tua Zhou, tetapi siapa sangka ternyata si monyet kecil Sun tiba-tiba akan membawa orang dan mengambil gambar semua bukti kejahatan Zhou Meng. Dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan seperti itu, Zhou Fa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Bab 688 Saya ingin hak hosting. Ternyata Chen Fan melihat Zhou Fa terus-menerus menaikkan harga dan kumis naga itu palsu, jadi dia menelepon Sun Xiaohou terlebih dahulu. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa Zhou Fa benar-benar akan mengucapkan kata-kata yang menyentuh, yang kebetulan ketahuan oleh Sun Xiaohou.
Dengan bukti yang tak terbantahkan seperti itu, Zhou Fa bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri. Dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan, Zhou Fa tidak berdaya mengatakan apapun. Sun Xiaohou langsung membawa Zhou Fa dan ramuan beracun itu pergi. Setelah Zhou Fa dibawa pergi, Qin Qingyu dan Li Yumo menatap kosong ke toko obat herbal Kang Yang. Itu semua seperti mimpi dan tidak nyata sama sekali. Siapakah yang menyangka bahwa hal semacam itu akan mereka temui ketika sedang membeli obat? Jika Chen Fan tidak datang tepat waktu, mereka tidak hanya harus bersujud kepada Zhou Fa, tetapi juga ditipu 100 juta yuan oleh Zhou Fa, dan bahkan membeli obat palsu yang mengandung racun. Jika kepala keluarga Qin meminum obat ini, akibatnya tidak akan terbayangkan. Keduanya menatap Chen Fan yang berdiri di samping mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memikirkan hinaan yang baru saja mereka katakan kepada Chen Fan, mereka berdua merasa malu dan terhina. Ternyata Chen Fan berusaha menyelamatkan mereka, tetapi mereka menganggap remeh kebaikannya. Qin Qingyu menghampiri Chen Fan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus, terima kasih. Jika bukan karena kamu, kejadian hari ini pasti akan membawa malapetaka. Saya minta maaf atas kecerobohan saya tadi. Saya minta maaf. Maaf. Chen Fan menatap Qin Qingyu, menatapnya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Qin Qingyu merasa sedikit malu. Ditatap oleh seorang laki-laki yang tampan dan keren, dia tidak dapat menahan rasa malu. Apakah ada sesuatu di wajahku? Mengapa Anda menatapku seperti itu, Tuan Chen? Qin Qingyu tidak bisa menahan tatapan Chen Fan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Oh. Chen Fan tertegun sejenak dan berkata, tidak. Qin Qingyu sedikit kecewa. Awalnya dia mengira Chen Fan akan mengatakan sesuatu padanya, tetapi dia tidak menyangka kalau Chen Fan malah berkata, tidak. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Chen Fan tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku? Qin Qingyu tercengang dan berkata, kamu mengatakan kepadaku bahwa kumis naga itu palsu dan beracun. Aku seharusnya berterima kasih kepadamu. Baiklah kalau begitu, tatapan Chen Fan kembali tertuju pada Qin Qingyu. Entah mengapa, Qin Qingyu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika Chen Fan menatapnya seperti itu. Kau menatapku lagi, kata Qin Qingyu. Karena kamu ingin mengucapkan terima kasih, aku butuh kamu. Ledakan. Qin Qingyu seperti tiang dalam sekejap. Dia membutuhkan aku. Apa artinya ini? Apakah dia menyukaiku? Tidak, dia sudah memiliki istri dan anak perempuan. Aku tak boleh membiarkan imajinasiku menjadi liar, ini pasti tidak boleh terjadi. Qin Qingyu tetap tenang dan tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada saat ini, Li Yumo di sebelahnya melangkah maju dengan enggan. Tuan Chen, Anda sudah bersuami. Jika Anda benar-benar ingin memuaskan hasrat dan memanjakan diri, datanglah kepada saya. Wanita itu belum mengerti hal-hal ini, Anda tidak bisa menyakitinya. Apapun yang kau inginkan, datanglah padaku. Li Yumo menggertakkan giginya, siap mati. Melihat Li Yumo begitu berhati besi, Qin Qingyu tidak tergerak sama sekali. Malah, suatu dorongan muncul dalam hatinya, Li Yumo, minggirlah. Jika terjadi apa-apa, biarkan dia datang padaku. Dia tidak tahu apakah ide ini menyimpang, tetapi dia berpikir demikian. Chen Fan hampir pingsan. Dia menepuk kepala Li Yumo dan berkata tanpa berkata apa-apa, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya ingin dia memberi saya hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka. Kata Chen Fan. Karena keluarga He, Shen, Chu, Liu, dan Zhou telah bersatu, dia akan menghancurkan mereka pada pertemuan 7 keluarga terkemuka, membuat mereka sama sekali tidak dapat pulih dan menderita kekalahan total. Qin Qingyu dan Li Yumo keduanya tercengang. Mereka merasa hampa di dalam, seolah-olah mereka telah kehilangan 100 juta. Qin Qingyu adalah orang pertama yang tenang. Dia menatap Chen Fan dan berkata, mengapa kamu ingin menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar? Setelah menghabiskan waktu bersama, dia menyadari bahwa Chen Fan adalah orang yang sangat misterius dan tidak biasa. Meskipun dia orang biasa, hal-hal yang dilakukannya benar-benar mengerikan. Kali ini, Chen Fan memfokuskan perhatiannya pada hak penyelenggaraan pembicaraan 7 keluarga besar. Dia selalu punya firasat buruk, atau jika pertemuan 7 keluarga besar ini diberikan kepada Chen Fan untuk menjadi tuan rumah, itu mungkin akan menjadi pertemuan terakhir 7 keluarga besar. Tidak ada komentar, kata Chen Fan. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku tidak bisa memberimu hak hosting. Kata Qin Qingyu. Di antara 7 keluarga terkemuka, 5 telah membentuk aliansi. Dengan kekuatan keluarga Qinmu, kamu pasti tidak akan mampu menahan serangan aliansi 5 keluarga. Akan menjadi hasil terbaik bagi keluarga Qinmu jika kamu memberiku kekuasaan sesegera mungkin. Kata Chen Fan. Qin Qingyu terdiam selama beberapa detik. Seperti yang dikatakan Chen Fan, 5 dari 7 keluarga terkemuka membentuk aliansi.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduganya. Itu di luar rencananya. Kepala keluarga Qin sudah sakit parah, dan sebagai seorang wanita, tidak ada yang menganggapnya serius. Pada saat yang sama, aliansi 5 keluarga besar kemungkinan akan menargetkannya. Sekarang dia sedang memimpin pertemuan 7 keluarga terkemuka. Jika dia naik ke posisi itu, akan sulit baginya untuk mundur dan itu akan sangat sulit. Saat ini, tampaknya memberikan hak hosting kepada Chen Fan adalah pilihan terbaik, tetapi jika ini benar-benar dilakukan, apa yang akan didapat keluarga Qin? Saya memberimu hak menjadi tuan rumah, apa yang bisa kau berikan kepada keluarga Qin? Qin Qingyu bertanya. Semua hasil pertemuan keluarga ini akan menjadi milik keluarga Qin, kata Chen Fan. Qin Qingyu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan bersikap begitu terus terang. Jika Chen Fan benar-benar bersedia menjadi tuan rumah acara tersebut, maka keluarga Qin mereka tidak hanya akan memiliki umpan meriam, tetapi juga semua pendapatan dari umpan meriam tersebut. Qin Qingyu tidak puas. Dia berkata, jika hanya sedikit manfaatnya, keluarga Qin saya bisa saja mengirim seseorang ke sana. Pada saat yang sama, sebagai salah satu dari 7 keluarga bergengsi, keluarga Qin memiliki kekuatan dan status. Peluangnya untuk menang lebih besar saat bersaing dengan 6 keluarga lainnya, jadi mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Kata Qin Qingyu. Chen Fan melanjutkan, ditambah lagi menyelamatkan nyawa ayahmu.